Pertama, kalau menurut saya, kalau memperjuangkan anaknya tidak dengan cara maju ke media sosial, itu satu. Itu pasti akan memberikan bekas-bekas jejak-jejak digital. Tetapi kalau dia mengupayakan sesuatu yang dia anggap menjadi bagian dari haknya, cari jalur yang jelas, mungkin ke pengadilan tetap, minta tes DNA tetap, tapi tidak usah diekspos. Menurut saya gitu, dengan cara-cara tertentu agar bisa tembus kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau dengan cara dia mengekspos sendiri seperti ini, kalau menurut saya, ya dia menerjunkan dirinya sendiri ke dalam situasi yang akan membawa anak-anaknya juga. Kalau saya lihatnya seperti itu. Apa ya, orang kadang-kadang melihat sesuatu untuk kemudian menaikkan pamornya, ada sensasi, ada apa. Nah, ini sekarang yang mau dituju apa? Yang lebih jadi utama apa? Yang jadi sebetulnya hanya bunga-bunganya aja itu seperti apa? Kan nggak semua hal itu harus diekspos ke dalam media sosial. Ya, menurut saya sebagai ibu itu harus lebih bijak berpikirnya. Berpikir dewasa, Anda tidak berpikir untuk diri Anda sendiri, tapi juga berpikir untuk kemungkinan anak dan ya siapa lingkungan keluarga kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak membela yang satunya juga ya lawannya, tetapi intinya ada cara yang lebih decent, lebih bijak yang bisa membantu orang untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Ya udah amat lah, malu lah pasti, ya kan? Terus kemudian nggak dapat apa yang diinginkan, caranya makanya nggak tepat gitu. Mungkin itu yang menurut saya bisa berdampak ke dia. Jadi dia bisa ngerasa bahwa apa namanya, bisa orang jadi makin membabi buta melakukan apa saja secara apapun asal dia bisa mendapatkan perhatian, atau bisa dengan cara yang berbeda gitu. Bisa iya, bisa enggak. Kayak kita kan nggak tahu ya bagaimana cara orang ini mendidik anaknya, membimbing dan sebagainya. Eh, di dalam kehidupan keluarga, terutama orang tua dengan anak, itu memang harus ada komunikasi. Komunikasi itu harus baik. Komunikasi itu harus kemudian disesuaikan dengan tingkat usia anak. Lalu kemudian ada empati kepada anak. Nah, kalau kita mengempati anak, kita meletakkan diri kita pada posisi anak. Kalau saya diperlakukan seperti ini, enak nggak ya? Anak saya diperlakukan seperti ini, apa kira-kira dia merasa nyaman apa tidak? Nah, kalau itu bisa dia hayati, empati terhadap anak dan sebagainya, itu kemungkinan dia akan juga mengerem atau tidak kemudian nekat melakukan hal-hal yang akan membahayakan atau membuat anaknya menjadi tidak nyaman, ya. Tidak nyaman itu kan bukan hanya terjadi sekarang. Kalau misalnya itu anak sudah masuk ke sekolah, ada orang tua dari teman-teman anaknya yang kemudian bertanya, misalnya seperti itu, bisa juga kejadian. Jadi orang tua berpikir panjang itu untuk demi keselamatan anak, dalam kaitannya adalah lingkungan sosial itu ikut menilai. Kalau dia tidak dipersiapkan si anak, nanti didera oleh pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan, bisa berdampak negatif untuk anaknya. Dan itu bisa pasti berdampak juga terhadap hubungan ibu dan anak. Dan saya kan nggak tahu apakah dia mengurus anaknya sendiri atau tidak, apakah dia memberikan apa namanya, ibaratnya kalau pola asuh yang tepat atau tidak gitu. Dengan pola asuh yang tepat itu kan harus diberikan oleh orang tua agar anaknya tahu tentang moral dan sebagainya. Moral itu harus juga ada pada orang tuanya, kemampuan membedakan baik dan buruk. Punya nggak orang tuanya? Lalu kalau punya, disosialisasikan ke anak. Moral itu bisa dikatakan moral aja, tetapi harus ada hal-hal yang kita mesti perhatikan. Salah satunya misalnya di dalam moral itu diajarkan tentang empati, diajarkan tentang kontrol diri, diajarkan tentang bagaimana caranya memiliki nurani, kindness, fairness, respect dan sebagainya. Baru itu diajarkan, baru namanya moral ada pada diri seseorang. Sehingga si orang tua dipertanyakan juga, punya nggak kemampuan itu? Gitu. Mengajarkan untuk berpikir jernih, mengajarkan untuk kemudian berpikir lebih bijak untuk kepentingan tidak hanya dirinya, tapi orang banyak, termasuk anaknya. Kalau menurut saya seperti itu. Kemampuan komunikasi itu juga penting, tetapi juga komunikasi yang memiliki empati ya, yang itu komunikasi efektif. Jadi pendampingan, pengarahan agar tidak kemudian membabi buta, yang penting tercapai keinginannya.
Itu yang harus kemudian diarahkan. Dan kemudian jangan sampai sudah sakit jadi tambah sakit karena tidak dapat tanggapan atau apa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.